Oke, untuk nomor 1, jadi kita pertama nyarinya persamaan garisnya dulu aja, sesuai dengan yang diberikan di soal. Yaitu kita dikasih gradiennya itu sepertiga dan titik yang dilaluinya titik 3,1. Artinya kita tinggal pakai rumus persamaan garis yang Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1, dengan M nya gradien, X1 Y1 nya titik yang dilalui. Jadi kalau kita substitusi, Y1 nya Y nya 1, gradiennya sepertiga, X nya yang ini 3. Seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah titik yang terletak pada garis, jadi yang kita uji adalah ketika X dan Y-nya disubstitusi sama koordinat yang ada di sini, ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Kita coba pernyataan nomor 1. Titiknya min 3,0. Substitusi, berarti ini Y-nya 0 ya. 0 dikurangi 1 sama dengan sepertiga, X-nya negatif 3 kurang 3. Maka kita punya min 1 sama dengan min 6 per 3. Ini kan hasilnya min 2, dan min 1 bukan min 2, jadi pernyataan nomor 1 salah. Untuk pernyataan nomor 2, uji titik 0,0, kita punya 0 dikurangi 1 sama dengan sepertiga dikali 0 min 3. Ini artinya min 1 sama dengan min 3 per 3. Ini hasilnya min 1 ya, jadi pernyataan nomor 2 benar. Sedangkan pernyataan nomor 3, kita punya titik min 6,4. Substitusi ke sini, 4 dikurangi 1 sama dengan sepertiga min 6 min 3. Maka kita punya 3 sama dengan min 9 per 3. Min 9 per 3 itu hasilnya min 3 bukan 3. Jadi ini salah. Pernyataan 3 salah. Pernyataan 4 titiknya 6,2. Kalau 6,2 berarti Y nya 2 min 1 1 sepertiga dikali X nya 6 ya, 6 min 3. Maka kita punya 1 sama dengan 3 per 3. 3 per 3 kan hasilnya 1, tadi betul. Jadi titik yang terletak pada garis itu adalah titik nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya C. Oke, untuk nomor 2, pernyataan yang ingin kita jawab adalah apakah X lebih besar dari Y. Menggunakan pernyataan nomor 1 saja, kita punya X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4 dikali X min Y. Nah, bentuk yang ini itu sama aja kayak X min Y kuadrat, atau X min Y dikali X min Y, sama dengan 4 dikali X min Y. Karena di sini sudah dijamin bahwa X min Y bukan 0, maka boleh kita coret. Seperti itu. Sehingga kita punya X min Y sama dengan 4. Atau bisa ditulis X sama dengan Y ditambah 4. Jadi kalau ditanyakan apakah X lebih besar Y, substitusi aja. Y plus 4 titik-titik Y 4 titik-titik 0. Jadi bisa dijawab ya. Jadi untuk pernyataan 1 jawabannya adalah ini kesimpulannya. Jadi pernyataan nomor 1 saja cukup. Untuk pernyataan 2 saja, kita punya 2X sama dengan 2Y dikurangi 6. Kalau 2-nya kita faktorkan yang di ruas sebelah kiri, jadi Y min 3 gitu ya. Kalau 2 yang dicoret, kita punya X sama dengan Y min 3. Kalau kita cek apakah X lebih besar Y, ya masih berupa pertanyaan. Substitusi aja, ini berarti jadi Y min 3 bandingkan sama Y. Ini saling menghilangkan, kita punya min 3 dibandingin sama 0. Lebih kecil ya. Jadi menggunakan pernyataan 2 saja, kesimpulan yang bisa diambil adalah X min Y. Jadi jawabannya tidak. Tapi bisa menjawab pertanyaannya kan. Maka
Jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Oke. Di soal ini ditanyainnya titiknya berada di luar atau eksterior. Nah, definisinya untuk setiap persamaan lingkaran berbentuk kayak gini, kalau tandanya sama dengan, ini artinya terletak tepat di lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran, titik-titik yang ada di sini itu maksudnya tepat berada di lingkaran yang ini. Nah, kalau berada di luar lingkaran, itu tandanya lebih besar. Jadi kalau ini terletak di luar atau sebutannya eksterior lah. Sedangkan kalau terletak di dalam, rumusnya yang ini. Ini di dalam. Atau istilahnya interior. Jadi kita ingin mencari titik yang memenuhi persamaan x min 1 kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar dari 4. Gitu ya. Menggunakan pernyataan yang pertama, maka titiknya adalah 1, min 2. Kalau kita substitusi 1 min 1 kuadrat 0 kuadrat gitu ya, tambah negatif 2 kuadrat, hasilnya 4, dan 4 itu tidak lebih besar dari 4. Maka yang titik nomor 1 itu terletak tepat di lingkaran, bukan di luar. Jadi ini salah. Titik nomor 2 adalah titik 1, 0. 1 min 1 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, apakah lebih besar dari 4? Enggak ya, soalnya 0 itu lebih kecil dari 4. Maka titik nomor 2 salah. Jadi sebenarnya udah bisa ditebak jawabannya D gitu ya. Cuman kalau mau dilanjutin silahkan. Titik 1,2, ini hasilnya sama kayak nomor 1. 2 kuadrat 4 itu tidak lebih besar dari 4. Maka ini salah. Dan yang terakhir, titiknya 1,4. 1 min 1 0 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Dan 16 ini lebih besar dari 4. Maka titik 4 benar ada di luar lingkaran. Jadi jawabannya D. Hanya 4 saja yang benar. Oke, untuk nomor 4, coba lihat nomor 3 teorinya. Kalau kita ingin mencari nilai yang di dalam, maka harus memenuhi persamaan x kuadrat tambah y min 1 kuadrat harus lebih kecil dari 5 untuk di dalam lingkaran. Jadi kita uji pernyataan 1, berarti kita punya titiknya adalah 1,0. Substitusi aja. 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat itu hasilnya 2, dan 2 itu lebih kecil dari 5. Maka pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2 berarti titiknya adalah titik 1,1. Kalau disubstitusi 1 kuadrat tambah 1 min 1 0 kuadrat gitu ya. Maka kita punya 1, dan 1 itu lebih kecil dari 5. Maka ini benar. Lalu titik 1,2, 1 kuadrat tambah 2 min 1, 1. Hasilnya 2 lebih kecil dari 5, jadi benar juga. Lalu cek yang pernyataan nomor 4. Berarti titiknya 1,3. 1 kuadrat tambah 3 min 1 itu 2. Maka kita punya 1 tambah 4 itu 5. 5 itu tidak lebih kecil dari 5. Maka pernyataan nomor 4 salah. Karena kalau pakai pernyataan nomor 4, titiknya tepat berada di lingkaran, bukan di dalam. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 saja yang benar. A. Oke, untuk nomor 5. Pertanyaan yang ditanyakan adalah apakah X lebih besar dari 2Y?
menggunakan pernyataan 1 saja, maka kita punya x kuadrat min y kuadrat sama dengan 4 min y dikali x plus y. Sedangkan ini kalau difaktorkan menjadi x min y dikali x plus y sama dengan 4 min y dikali x plus y. Kalau dibagi jadi seperti itu, maka kita punya x min y sama dengan 4 min y. Kalau pindahin ke sana, kita punya x sama dengan 4. Jadi, kalau ingin menjawab apakah x lebih besar dari 2y, maka itu seperti menanyakan apakah 4 lebih besar dari 2y. Ya kita nggak tahu karena y-nya nggak tahu kan. Jadi pernyataan 1 sendiri nggak cukup. Menggunakan pernyataan 2 saja, kita dikasih x itu sama dengan 1 min 2y. Jadi kalau ingin menjawab pertanyaan apakah x lebih besar dari 2y, substitusi aja x-nya ini. 1 min 2y, apakah lebih besar dari 2y? Berarti ini sama aja seperti menanyakan apakah 1 lebih besar dari 4y. Ya ini juga nggak tahu kan, tergantung sama y-nya. Jadi pernyataan nomor 2 sendiri nggak cukup. Nah gimana kalau misalkan berbarengan? Maka kalau berbarengan kita punya pernyataan ini sama pernyataan ini disama denganin aja. Jadi kita punya 4 sama dengan 1 min 2y, maka kita punya 2y sama dengan negatif 3. Y-nya itu negatif 3/2. Karena ditanyakan adalah x dengan 2y, x-nya 4. 2y-nya berarti 2 dikali min 3/2. Maka bisa diambil kesimpulannya bahwa 4 itu lebih besar dari min 3. Maka kalau bersama-sama cukup, tapi kalau salah satu aja nggak cukup. Jawabannya C. Oke, untuk nomor 6 diberikan kondisi di mana x lebih besar dari 2. Terus kita ingin membandingkan kuantitas P dan Q gitu ya. Sedangkan P-nya yang diberikan itu kan 1 min x pangkat 4 dibagi 1 min x kuadrat. Ini yang pembilangnya itu bisa dibentuk dalam a kuadrat min b kuadrat, di mana b-nya adalah x kuadrat. Jadi kita punya 1 min x kuadrat dikali 1 plus x kuadrat dibagi 1 min x kuadrat. Maka kita punya bentuk x kuadrat tambah 1. Lalu Q-nya adalah 2 ditambah x. Nah, kita ingin membandingkan kuantitasnya ketika x lebih besar dari 2. Nah, cara yang enak itu kalau misalkan kan ditanyainnya membandingkan P dengan Q. Berarti sama aja kayak membandingkan P min Q dengan 0. Kalau kita masukkan P-nya kan x kuadrat plus 1 dikurangi Q-nya 2 plus x. Kita bandingkan dengan 0 untuk x lebih besar dari 2. Maka kita punya x kuadrat min 1 atau min x saja, min x min 1 kita bandingkan dengan 0 untuk x lebih besar dari 2. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pakai prinsip turunan untuk ngecek gradiennya, dia kapan naiknya kapan turunnya gitu ya. Jadi tinggal diturunin aja si fungsi yang ini, turunannya itu 2x min 1. Kita ingin mencari fungsi naiknya, jadi kita tulis saja lebih besar dari 0 gitu ya. Maka 2x itu lebih besar dari 1, maka fungsi ini artinya fungsi x kuadrat min x min 1 naik untuk x lebih besar dari setengah. Artinya apa? Kalau kita lihat nilainya ketika x-nya 2, misalkan ini fx, pada saat f-nya 2, nilainya itu 4 dikurangi 2 dikurangi 1. 1 gitu ya.
Dan karena berada di interval naik, jadi kalau kita gambar grafiknya visualisasi gitu ya, di titik X sama dengan 2 itu nilainya 1, tapi grafiknya tuh akan selalu naik seperti inilah ilustrasinya. Maka untuk X lebih besar 2, dia bakal selalu lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Oke, untuk soal nomor yang 7, ini yang diperhatikan adalah ditanyakinnya itu untuk daerah 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Kita punya P-nya di sini X pangkat 4 min 1 dibagi X kuadrat min 1. Karena pembilangnya itu dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat dengan A-nya X kuadrat, ini bisa difaktorin. Jadi X kuadrat min 1, X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat min 1. Gitu ya. Maka kita punya P-nya X kuadrat plus 1. Lalu Q-nya kita punya X plus 1. Gitu ya. Lalu yang dibandingin adalah P dengan Q. Jadi kita membandingkan X kuadrat plus 1 dengan X plus 1 dalam interval 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Nah, kalau kita lihat, kalau kedua ruas kita kurangi 1, maka kita punya X kuadrat dibandingin X. Ini aja nih bandingin. Nah, untuk 0 lebih kecil X lebih kecil 1, kalau kita kalikan dengan X, hasilnya apa? 0 lebih kecil X kuadrat lebih kecil dari X. Nah, maka ini kesimpulannya. Untuk daerah 0 lebih kecil X lebih kecil 1, maka X kuadrat lebih kecil dari X. Maka P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 8, kita punya kurva fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik 0,0. Jadi visualisasinya, kalau grafiknya yang nggak gini, berarti grafiknya gini. Gitu ya, jadi ada cuma dua kemungkinan, dan kedua kemungkinannya ini pasti dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat. Maka kurva yang dimaksud persamaannya ini. Lalu titik 1, min 2 berada di kurva tersebut. Ya, substitusi aja. Maka kita punya min 2 sama dengan A dikali X kuadrat gitu ya. Maka kita punya min 2 sama dengan A. Maka kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan min 2X kuadrat. Ini yang dimaksud. Lalu yang ditanyakan adalah mana titik yang terletak pada kurva. Jadi kalau disubstitusi ke sini, ruas kiri sama ruas kanannya sama. Untuk yang nomor 1 kita punya berarti min 8 sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat. Min 8 sama dengan min 2 dikali 4. Benar ya? Di pernyataan 1 benar. Pernyataan nomor 2, 2 dan 8. Y-nya 8 sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat. Min 2 dikali 4 itu min 8, bukan 8. Jadi salah. Pernyataan nomor 3-nya min 2 sama min 8. Jadi Y-nya min 8. Min 2 dikali min 2 kuadrat, yaitu min 2 dikali 4. Hasilnya min 8, betul. Sebenarnya ini udah bisa dijawab, jawabannya 1 dan 3, cuman kalau mau dilanjutin silahkan. Ini 8 sama dengan min 2 dikali min 2 kuadrat. Min 2 dikali 4. Itu hasilnya min 8, bukan 8. Jadi ini salah. Jadi jawabannya 1 dan 3 aja yang benar, B. Oke, nomor 9. Berarti kita punya ceritanya suatu garis gitu, yang memotong sumbu Y di Y sama dengan 3 dan memotong sumbu X di X sama dengan 5. Di garisnya kayak gini. Kayak gini ya. Sebenarnya kalau mau langsung dinalar gitu ya bisa. Kalau X-nya 10,
harusnya negatif kan, nggak mungkin positif karena garisnya ke bawah. Jadi ini, yang ini enggak, yang ini juga enggak. Kalau 2 benar berarti 4 benar. Jadi jawabannya C. Cuman kalau mau ngitung aman gitu ya, ini kan persamaan garisnya bisa dicari dalam bentuk AX tambah BY sama dengan A dikali B, di mana A itu perpotongan dengan sumbu Y, B itu perpotongan dengan sumbu X. Jadi kita punya 3X tambah 5Y sama dengan 3 kali 5, 15. Jadi intinya kita ingin mencari 2 titik yang memenuhi persamaan ini. Kita coba yang pertama, 10,3, berarti kita punya 30 ditambah 15. Apakah hasilnya 15? Enggak ya, maka dia salah. Pernyataan nomor 2, kita punya 30 dikurangi 15. Apakah hasilnya 15? Benar. Jadi titik 2 berada dalam grafik garis ini. Untuk titik 3, 10,-9. Berarti kita punya 30 dikurangi 45. Hasilnya min 15, bukan 15. Salah ya. Nomor 4 kita punya min 10,9. Kalau disubstitusi kita punya min 30 ditambah 45. Hasilnya 15 sesuai dengan persamaan, maka yang benar 2 dan 4. Jadi jawabannya C. Oke, untuk nomor 10, cara paling gampangnya digambar aja. Ini titik A berada di 0,0, titik B berada di 5,0, titik C berada di 0,3, dan titik D berada di 5,3. Nah, kita ingin mencari titik yang berada di dalam persegi panjang ini. Nah, kalau kalian perhatiin bahwa berarti range X-nya itu cuman boleh ada di sekian, karena titiknya cuman boleh ada di sini kan. Lalu Y-nya cuman boleh ada di sini, atau dalam artian Y-nya itu ada di antara Y sampai 3 gitu ya. Maka cek aja titik yang pertama, 4,2. Apakah X-nya berada di dalam range? Betul. Y-nya juga betul. Maka titik 1 betul. Titik nomor 2, 2,1. Apakah 2 berada di dalam sini? Betul. Apakah 1 berada di dalam sini? Betul. Jadi nomor 2 betul. Nomor 3, 4,1. Apakah 4 berada di sini? Betul. Apakah 1 berada di sini? Betul. Yang terakhir, titik 5,2. Apakah 5 berada di sini? Tidak. Apakah 2 berada di sini? Iya. Karena ada satu yang tidak, berarti enggak. Buat dibuktikan ya, berarti titik 5,2 tuh adanya di sekitar sini nih. Ini titik 5,2. Artinya dia berada tepat di persegi panjang, bukan di dalam persegi panjang. Jadi yang 4 enggak. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Oke, untuk nomor 11, jadi ceritanya nanti ada suatu daerah yang pertama dibatasi oleh garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu berarti garisnya melewati 0,0 sama melewati 1,1 gitu ya. Jadi bentuk garisnya kayak gini. Lalu ada Y sama dengan min X plus 4. Untuk X-nya 0, Y-nya 4. Untuk Y-nya 0, X-nya 4 juga gitu ya. Maka kita punya 2 titik, 0,4. 0,4 tuh di sini, sama titik 4,0. 4,0 tuh di sini. Jadi ini tinggal dihubungin garisnya. Jadi kita punya garis ini, terus dibatasi juga oleh sumbu X. Jadi daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini.
kita disuruh nyari titik mana aja yang berada di dalam region ini. Nah, kalau kita lihat titik pertama 1,2 itu 1,2 harusnya adanya di sini. Titiknya di luar grafik. Sama buat 3,2 itu sekitar di sini. Ini titiknya di luar grafik juga. Lalu 2,3. 2 itu sekitar di sini, 3 itu di atas. Titiknya di luar garis. Sedangkan 2,1 itu adanya di sini. 2,1. Nah, ini ada di dalam segitiga. Berarti yang sesuai cuman pilihan 4. Sisanya ini di luar daerah. Maka kita jawab, jawabannya adalah 4 saja. Buat nomor 12 itu kalau di sketsa kayak gini. Kita punya titik 2,2 dan kita punya lingkaran yang jari-jarinya 2. Kalau divisualisasiin kayak gini lah. Terus kita disuruh nyari mana titik yang berada dalam lingkaran. Cuman kalau dilihat dari gambar aja agak susah, jadi mending biar lebih gampang dibikin persamaan lingkarannya. Pusatnya 2,2, berarti bentuknya x min 2 kuadrat tambah y min 2 kuadrat sama dengan jari-jarinya 2 kuadrat. Seperti itu. Which of the following points lie inside the circle? Itu artinya memenuhi syarat x min 2 kuadrat tambah y min 2 kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat 4. Ini yang kita ingin cari, titik-titik yang memenuhi ini. Kita coba untuk titik nomor 1, yaitu titik 1,3. Maka kita punya min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini hasilnya 2. 2 itu lebih kecil dari 4, maka titik ini berada di dalam lingkaran. Nomor 2, 1,4, maka kita punya min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu 1 tambah 4, 5. 5 itu besar di 4, jadi harusnya di luar lingkaran, bukan di dalam. Jadi 2 salah. Sebenarnya kalau 1 benar, 2 salah, jawabannya cuma B. Cuman kalau mau dilanjutin silahkan. 3,1 itu artinya 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, jadinya 2. 2 itu lebih kecil dari 4, ini benar. Lalu untuk titik 3,4 nanti jadinya 3 min 2 1 kuadrat tambah 4 min 2 2 kuadrat gitu ya. Hasilnya 1 tambah 4 itu 5. Jadi titik yang ini ada di luar lingkaran. Jadi ini salah. Maka jawabannya adalah B, 1 dan 3. Oke, nomor 13. Jadi kita punya dikasih 2 gradien. Ada M sama N. Ditanyakan tuh apakah saling tegak lurus. Nah, gitu kan. Sedangkan syarat tegak lurus adalah M dikali N hasilnya negatif 1 gitu ya. Menggunakan pernyataan 1 saja kita punya M tambah 2 sama dengan N. Nah, kalau misalnya tegak lurus itu kan berarti memenuhi kondisi di mana M-nya sama dengan min 1 per N. Jadi kalau misalnya kita substitusi ke sini, kita punya min 1 per N tambah 2 sama dengan N. Kalau dijadiin satu ruas, jadinya N ditambah 1 per N, 1 per 2, 1 per N dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau kita kali dengan N, jadinya N kuadrat min 2N plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa difaktorkan jadi N min 1 kuadrat. Jadi istilahnya ada nilai N yang memenuhi serta ada nilai M yang memenuhi. Jadi bisa saja tegak lurus. Cuman ada banyak kombinasi M dengan N yang bisa memenuhi persamaan ini.
Misalkan aja gunakan M-nya 3, nanti N-nya 5, terus nggak tegak lurus. Jadi kesimpulannya, yang ini tidak bisa diambil kesimpulan. Karena ada kombinasi MN yang membuat tegak lurus, ada juga yang tidak. Seperti itu. Kalau kita menggunakan pernyataan 2 saja, nanti kita punya M ditambah 2 sama dengan 2N. Kalau kita gunakan yang ini, nanti muncul min 1/n ditambah 2 sama dengan 2N. Kita jadikan satu ruas, 2N ditambah 1/n dikurangi 2 sama dengan 0. Kita kali dengan N, nanti jadi 2N kuadrat dikurangi 2N tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita cek diskriminan dari persamaan ini, yaitu B kuadrat min 4AC dengan B itu, ini A, ini B, ini C gitu ya. B-nya min 2 kuadrat, min 4, A-nya 2, C-nya 1. Maka kita punya 4 min 8, artinya min 4. Artinya apa? Diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi persamaan ini tidak memiliki N real yang memenuhi. Artinya apa? Tidak ada N yang memenuhi pernyataan ini. Artinya garisnya tidak akan tegak lurus karena nggak ada nilai N yang memenuhi. Jadi garis tidak akan tegak lurus. Nah, apakah kesimpulan ini bisa menjawab pertanyaan apakah M dan G saling tegak lurus? Tentu bisa, dengan jawaban bahwa garis P dan G tidak tegak lurus apabila kita menggunakan pernyataan 2. Jadi pernyataan 2 sendiri cukup, sedangkan pernyataan 1 tidak. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk nomor 14. Jadi ceritanya kita dikasih sebuah fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik X sama dengan M dan X sama dengan N. Jadi sudah dipastikan bahwa persamaan kuadrat ini memotong sumbu X. Seperti itu. MN-nya bebas di mana? Gitu ya. Karena nggak dikasih tahu amalnya. Nah, kalau menggunakan pernyataan 1 saja, kita dikasih tahu bahwa M plus N sama dengan 4. Jadi bisa aja misalkan M-nya di sini, N-nya di sini. Berarti ini 4, ini 0 gitu ya. Nah, perhatikan bahwa pada suatu fungsi kuadrat, X puncaknya itu selalu di kedua akarnya dibagi 2. Gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa puncak grafiknya ada di X sama dengan 4/2. Jadi X sama dengan 2. Jadi pasti di sini. Mau berapapun itu. Misalkan N-nya 10. Gitu ya. Ini dihapus dulu. Misalnya N-nya 10, berarti nanti M-nya yang memenuhi itu min 6. Tengah-tengahnya tetap di 2. Jadi untuk MN berapapun, kalau ditambah hasilnya 4, tengah-tengahnya pasti di 2. Cuman, kita belum tahu nilai dari grafiknya bagaimana. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup, karena baru tahu titik puncaknya di mana untuk X-nya aja. Y-nya kita nggak tahu, jadi nggak bisa ditentukan. Nah, misalnya gimana kalau kita menggunakan pernyataan nomor 2 saja? Kalau 2 saja, maka di titik X sama dengan 2, fungsinya bernilai negatif 2. Seperti ini. Jadi titik ini ada di grafik. Gitu ya. Sedangkan ada garis Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 itu adanya di sini. Ini min 1. Ini garis Y sama dengan min 1. Kayak ginilah. Ini Y sama dengan min 1. Nah, perhatikan bahwa
ceritanya ini merupakan bagian dari suatu fungsi kuadrat, dan fungsi kuadratnya itu memotong sumbu X. Jadi kemungkinannya bisa bentuknya ke atas kayak gini, karena harus berpotongan di 2 titik gitu ya. Atau bisa juga grafiknya seperti ini. Intinya apa adalah pasti kurvanya pasti berpotongan dengan Y sama dengan min 1. Karena mau nggak mau kita harus narik suatu garis lengkung yang akan memotong sumbu X kan. Jadi mau kurvanya melengkung ke atas, mau kurvanya melengkung ke bawah, itu pasti berpotongan. Karena yang ditanyakan adalah apakah garis menyinggung, menggunakan pernyataan 2 kan kesimpulan yang diambil kurvanya pasti berpotongan. Ya kalau berpotongan berarti jawabannya ini kan tidak menyinggung. Maka pernyataan 2 saja cukup dengan jawaban bahwa fungsi kuadrat tersebut pasti berpotongan dengan garis Y sama dengan min 1, jadi tidak akan menyinggung. Maka jawabannya adalah B, 2 saja cukup, 1 saja tidak. Oke, nomor 15 digambar aja. Kita dikasih sebuah layang-layang yang koordinat titik-titik ujungnya kasih tahu, yaitu di 0,2, 0,2. Ini titik A, 4,0 titik B, C 0,-8 titik C, dan D min 4,0. Sinilah. Jadi layang-layang yang dimaksud adalah ini. Oke. Lalu which of the following points lie on the diagonals of the kite? Jadi mana yang ada di diagonalnya? Diagonalnya itu kan yang ini sama yang ini, yang warna hijau. Nah, ini diagonal. Oke. Yang pertama kita cek 0,1. 0,1 itu berarti ada di sekitar sini. Ini 0,1. Tadi benar ya, dia ada di diagonal ya, diagonal yang vertikal. Jadi yang satu benar. Yang nomor 2 1,0. 1,0 itu ada di sini. Berarti benar ya, ini ada di diagonalnya juga. Berarti betul. 3 0,-7. Ini kan titiknya min 8. Berarti min 7 itu ada di sini. Benar? Betul. Nah, yang terakhir min 7,0. Nah, perhatikan bahwa titik D ini kan min 4,0. Jadi min 7,0 itu adanya di luar, di sini. Ini 4. Jadi ini enggak ada di diagonal ya, kan udah di luar layang-layang, jadi yang ini enggak. Maka jawabannya 1, 2, dan 3 gitu. Oke, untuk nomor 16 ditanyainnya adalah apakah titik X, Y terletak di kuadran 4? Menggunakan pernyataan 1 saja, maka kita punya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 4 dikali X plus Y. Kalau kita faktorkan jadi X min Y, X plus Y, min 4 dikali X plus Y. Karena X plus Y bukan 0, boleh dibagi. Nanti maka kita hasilnya punya X sama dengan Y dikurangi 4. Nah, di soal itu sudah dipastikan bahwa Y-nya lebih kecil dari 0. Gitu ya. Y-nya lebih kecil dari 0. Berarti di sini kita punya suatu bilangan negatif. Ketika bilangan negatif dikurangi sesuatu, hasilnya apa? Jadi makin negatif kan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa di sini X-nya juga negatif. Walaupun kita nggak tahu negatif berapa. Nah, berarti kalau berdasarkan kuadran,
kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, maka menggunakan pernyataan 1, titiknya itu pasti berada di sini, di kuadran 3. Jadi apakah bisa menjawab apakah titik X, Y terletak di kuadran 4? Tentu bisa menjawab dengan jawaban titiknya berada di kuadran 3, gitu ya. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Bagaimana dengan pernyataan 2? Di pernyataan 2 itu dikasih tahu bahwa min 4x min 6y sama dengan 24. Atau bisa kita tulis 24x 4x sama dengan min 6y min 24. Seperti itu. Nah, yang jelas adalah kalau y-nya kecil dari 0, suku yang ini positif gitu ya. Cuman kita nggak bisa mengetahui nilai asli X-nya. Dalam artian kita nggak bisa meyakinkan bahwa X-nya positif atau X-nya negatif. Karena misalkan kalau Y-nya ini min 5, maka nanti kita dapat X-nya itu positif. Sedangkan kalau Y-nya min 1, kita dapat nanti posisi X-nya negatif. Karena ada dua kesimpulan yang berbeda, kita nggak bisa menjawab ini ada di kuadran yang mana, gitu. Maka pernyataan 2 kurang cukup. Karena bisa saja kalau X positif Y negatif kan di sini. Kalau X negatif Y negatif di sini. Jadi ada dua kuadran yang mungkin. Jadi nggak bisa menjawab pertanyaan yang ini. Jadi 1 cukup, 2 tidak. Maka jawabannya pilihan A. Oke. Di soal ini, jadi ceritanya, a certain boat left of the West Dock from docking station 2. Jadi ada sebuah kapal yang berangkat dari dock 2 ini, yang ini. Moved diagonally menuju South Dock. Jadi ke pelabuhan yang ada di selatan. Jadi garisnya pasti kayak gini ke bawah. Nah, ceritanya, if the boat was at one time directly east of docking station 4, jadi di suatu saat dia memenuhi kondisi berada di sini. Directly east itu sebelah timur dari 4, and directly north of docking station 7. Jadi tepat di sebelah utara 7. Maka dia sempat melalui titik ini. Nah, titik yang ini. Kalau kita tarik garis lurus, maka menuju di dock nomor 8. Seperti itu. Cuman ini kan kalau misalnya gambarnya berskala bagus. Gimana kalau misalnya gambarnya tidak berskala bagus? Karena tiap distance-nya itu sama. Jadi kalau ini titik 0,0, maka di 1 itu ada dock 6, di nomor 2 ada dock nomor 7 yang ini. Lalu J-nya naik 4 ke atas. Naik 3 maksudnya. 1, 2, 3. Jadi garisnya sempat melalui titik yang ini. Titik 1,2. Nah, kayak gini. Jadi garisnya seperti ini. Kita ingin mengetahui ini titik berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Pakai persamaan garis saja. Ini gradiennya bisa dicari. Kalau gradien itu delta Y per delta X, maka ini kan titiknya garisnya melalui ini titik 0,3, titik yang ini 2,1. Maka gradiennya delta Y-nya 3 kurangi 1, 2, 0 min 2, min 2 gitu ya. Maka gradiennya min 1. Kalau kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, maka kita punya
pakai titik yang ini aja deh. Y min 3 sama dengan min 1 X min 0. Maka kita punya Y min 3 sama dengan min X. Karena titik yang ini adalah titik yang melambangkan ketika Y bernilai 0, maka kita dapat X-nya, yaitu X-nya 3. Maka ini titiknya adalah 3. Jadi berpotongannya dengan titik yang ketiga di sumbu X. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Maka tentu jawabannya dok nomor 8. Oke, untuk nomor 18 kita disuruh milih garis yang kedua titiknya bukan bilangan bulat, kan does not contain. Cara ngeceknya gimana? Caranya gini. Misalnya untuk pernyataan pertama, Y sama dengan X. Kalau misalnya X-nya bilangan bulat, Y sama dengan bilangan bulat, maka Y juga bilangan bulat gitu ya. Maka yang ini keduanya bilangan bulat. Untuk nomor 2, Y sama dengan X tambah setengah. Kalau misalnya Y-nya bulat, lalu X-nya bulat, yang terjadi adalah ini kontradiktif. Karena kalau misalnya Y-nya bulat dan X-nya bulat, nggak mungkin terjadi. Karena Y adalah X ditambah suatu desimal. Jadi keduanya pasti salah satunya nggak bulat. Contoh, kalau aku misalin Y-nya 2, maka nanti X-nya 3/2, nggak bulat. Kalau misalnya X-nya yang bulat, misalnya X-nya 2, nanti Y-nya juga nggak bulat. Jadi 5/2 gitu. Jadi untuk bentuk kayak gini nggak mungkin keduanya bulat. Jadi ini benar. Untuk yang nomor 3, Y sama dengan setengah X plus 5. Bisa diubah bentuknya jadi Y min 5 sama dengan setengah X. Ubah lagi jadi kita punya 2 dikali Y min 5 sama dengan X. Nah, kalau misalnya X-nya bilangan bulat dan Y-nya bilangan bulat, ini bisa terjadi. Contoh aja, kalau misalnya Y-nya 6, X-nya 1, jadi ada pasangan dua bilangan bulat X-nya memenuhi. Jadi yang nomor 3 enggak. Sedangkan nomor 4, Y sama dengan 2X tambah setengah. Kalau misalkan keduanya bulat, itu nggak mungkin terpenuhi. Kenapa? Salah satunya pasti nggak bulat. Contoh, misalkan Y-nya 0, maka nanti X-nya jadinya min 1/4. Ini nggak bulat. Atau misalnya X-nya sekarang bulat, misalnya X-nya 0, nanti Y-nya setengah, nggak bulat. Jadi the following line that does not contain any point with integers as both coordinates, itu yang memenuhi cuma pilihan 2 sama pilihan 4. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 19. Jadi ceritanya kita punya 2 distrik. Kalau ini X, ini Y. Distrik B itu ada di 0,0. Ini distrik B dan ini distrik A ada di 2,0. Jadi ini 2, ini 1, gitu ya, ini 1. Nah, which of the following satisfy the needs for the police station? Jadi kita pingin titik polisi, stasiun polisinya itu equidistant to 2 districts, artinya jaraknya sama. Sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus jarak 2 titik. Itu perbedaan X-nya ditambah perbedaan Y-nya. Cuman kalau kayak gini ngeceknya lama, karena dari satu titik harus ngecek jaraknya ke B, lalu jaraknya ke A sama atau enggak. Kita bandinginnya terlalu lama. Yang bisa kita lakukan adalah mending digambar aja lebih jelas nanti. Titik pertama 1,3, misalnya titik pertama warna merah. 1,3 itu ada di sekitar sini. Nah, karena ini
1 itu kan tengah-tengah dari 0 sama 2. Kalau kita gambar garisnya kayak gini, nah ini garis yang ini tuh tegak lurus membagi 2 sama besar. Artinya ini segitiga sama kaki. Maka ini equidistant gitu ya. Maka pernyataan 1 benar. Lalu gimana dengan pernyataan 2? Misalnya jadi pakai warna hijau, 2,5 itu adanya di sini. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat A ke posisinya segini, garis lurus. Tapi B-nya kita punya segitiganya kayak siku-siku kayak gini. Sedangkan kita tahu bahwa jarak sisi miring sama sisi tegak pasti lebih panjang sisi miring. Maka ini panjangnya nggak mungkin sama. Jadi yang ini tidak equidistant. Kalau 1 iya, 2 tidak, sebenarnya udah pasti jawabannya B. Cuman kalau mau dilanjutin, kita coba misalnya pakai warna biru. Titik 1,-3. 1,-3 itu ada di sini. Nah, ini kan tegak lurus garisnya. Membagi 2 sama besar. Maka ini segitiganya sama kaki. Jadi equidistant. Jadi yang 3 benar. Kalau yang 4 ini kasusnya pakai nomor 2, terbentuknya segitiga siku-siku. Jadi untuk B sebagai sisi tegak jaraknya, tapi dari A sebagai sisi miring, yang jelas lebih panjang dari B, jadi nggak mungkin panjangnya sama. Maka jawabannya 1 dan 3. Oke, untuk nomor 20, jadi ceritanya dalam bahasa matematikanya itu diberikan suatu garis hijau ini yang kemiringannya itu lebih mendekati ke sumbu Y dibandingkan garis yang ini yang menghubungkan dengan A gitu. Jadi gradiennya harus lebih dekat ke sumbu Y daripada garis yang ini. Nah, kayaknya terlalu ketebalan, dikecilin dulu. Nah, biar lebih jelas. Nah, kita cara ngerjainnya tuh cari dulu gradien garis yang merah. Yaitu ini kan titiknya 2 dan 4. Maka gradiennya delta Y per delta X 4/2, yaitu 2. Nah, dalam suatu persamaan garis, semakin dekat garisnya dengan sumbu Y, ini artinya M-nya semakin besar. Sedangkan kalau garisnya makin dekat sumbu X, ini artinya gradiennya semakin kecil. Maka ini mah tinggal cari gradien garis hijau, itu tinggal dicari gradien yang lebih besar dari 2. Kalau kita lihat di PG 10,4 itu sekitar 2,5. Ini 1,5. Yang ini 2,4. Yang ini 0, sekian lah ya. 0,4. Maka jelas yang gradiennya lebih besar dari 2 hanyalah garis 1 dan garis 3. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, untuk soal nomor 21, ini kan diberikan suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 15 cm. Jadi kayak gini lah. Karena kita belum tahu kan panjang sisinya berapa. Yang jelas ininya 15 cm. Nah, kalau menggunakan pernyataan 1 saja, pusat L terletak tepat di tengah-tengah segmen garis yang merupakan sisi miring dari A. Jadi tengah-tengah segmen garis. Nah, jadi yang ini. Artinya ini membagi 2 sama panjang. Jadi yang ini 7,5 cm. Lalu segini 7,5 cm. Merupakan pusat lingkaran. Nah, kalau kalian tinjau bentuk segitiga siku-siku seperti ini dengan titik tengah seperti itu,
ini bisa diubah menjadi seperti bentuk persegi panjang. Jadi kalau aku lanjutin seperti ini. Dimana titik tengah ini itu titik tengah dari persegi panjang tersebut. Karena titiknya kita letakkan di tengah-tengah sisi miring. Jadi pusat lingkarannya itu ada di tengah-tengah suatu persegi panjang. Nah, di sini diketahui bahwa jari-jarinya 10. Jadi jari-jarinya 10 itu istilahnya keluar persegi panjang. Lebih panjang daripada setengah sisi miringnya kan. Seperti ini. Itu jari-jarinya. Kalau kita lanjutin ke sini juga jadi seperti ini. Nah, biar lebih jelas segitiganya aku kasih warna merah. Segitiganya yang ini. Maka sudah dipastikan bahwa lingkarannya itu pasti berada di luar daerah segitiga gitu ya. Maksudnya lingkarannya tidak akan pernah menyentuh segitiga karena panjang dari jari-jarinya lebih besar dari setengah sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah A memotong L, maka berdasarkan pernyataan 1 jawabannya tidak memotong. Karena lingkarannya jauh lebih besar daripada segitiganya dan pusatnya ada di tepat di tengah-tengah. Jadi nggak bakal menyentuh. Jadi 1 sendiri cukup. Nah, sedangkan kalau 2 sendiri bagaimana? A adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi segitiga siku-siku sama kaki, ininya 15. Nah, kalau 2 sendiri kita nggak tahu lingkarannya di mana. Bisa aja lingkarannya di sini, bisa lingkarannya di sini, bisa lingkarannya di sini, gitu kan? Nggak ada posisinya. Jadi jelas 2 sendiri itu nggak cukup. Maka jawaban yang kita ambil adalah pernyataan 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 22. Ini kalau kalian belum tahu definisi mutlak, aku kasih tahu dulu. Gampang, tinggal kayak gini aja. Gitu ya. Jadi kalau untuk mutlak X min 2, nanti dia punya 2 nilai. X min 2 kalau X min 2-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini X-nya lebih besar dari 2. Atau min X min 2 ini sama dengan 2 min X gitu ya. Ini berarti untuk X min 2 nya lebih kecil 0 atau X nya lebih kecil 2. Karena di sini ditanyakan di daerah 0 sampai 2, artinya itu masuk daerah ini. Maka P nya itu dalam bentuk mutlak X min 2 nya kita pakai definisi yang ini. Jadi P nya itu 2 min X, sedangkan Q nya sendiri adalah X. Akan kita bandingkan dalam interval 0 lebih kecil X lebih kecil 2. P titik titik Q, maka yang kita bandingkan adalah P min Q dibandingkan dengan 0, di mana P min Q adalah 2 min X dikurangi X kita bandingkan dengan 0. Berarti kita punya min 2X plus 2 akan kita bandingkan dengan 0 pada interval 0 lebih kecil X lebih kecil 2. Ini paling enak kalau misalkan kita pakai grafik. Kalau misalkan kita sketsa grafiknya, min 2X plus 2, kita ambil titik ujungnya aja. Misalnya Y sama dengan min 2X plus 2. Untuk X sama dengan 0, maka kita punya Y sama dengan 2 gitu ya. Jadi untuk X0, Y-nya 2. X0, Y-nya 2. Sedangkan untuk X-nya 2, kita punya Y-nya sama dengan min 2 kali 2, min 4 tambah 2, min 2. Jadi di X2, nilai Y-nya min 2. Seperti ini. Kalau garis yang kita hubungkan, kita punya garis yang kayak gini. Jadi, kalau kita lihat,
garis ini tuh bisa terletak di atas 0 pada yang ini, interval yang sebelah kiri titik merah, tapi bisa juga di bawahnya, di bawah 0, lebih kecil dari 0 pada saat di sebelah kanan titik merah. Jadi ini apa? Karena ada dua kesimpulan yang bisa diambil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, maka tidak bisa diambil kesimpulan. Karena nilai P min Q pada interval ini bisa saja lebih besar dari 0, bisa saja lebih kecil dari 0. Maka kita ambil jawabannya D.